Ya kan? FO adalah setengah dari FC. Nah, FC-nya kita tadi sudah tahu 8 akar 2. Ya. Berarti setengah dari 8 akar 2 berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik, Miss. Apa yang sedang kalian rasakan hari ini? Senangkah? Semangatkah? Atau ada yang lagi gundah gulana? Gak ada ya? Semuanya semangat ya? Senang ya? Ya, kita harus menyambut pagi ini dengan penuh semangat ya. Oke, kita hari ini akan belajar tentang materi baru. Ada yang tahu kita akan belajar materi apa hari ini? Atau mangga, siapa suka mangga? Ya pokoknya pisang aja. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Pernah lihat nggak? Bahwa pisang itu mempunyai berbagai macam jenis. Benar nggak? Sama-sama pisang. Sama-sama. Minggu lalu kita belajar Ada pisang ini, jarak, garis, bersilangan, tegak lurus ya. Pisang kaldu, pisang Ambon. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang jarak dari garis dan bidang yang sejajar. Ya, nah di sini Miss akan share screen-nya. Tapi dia berbeda rasa, bentuk, tekstur, ya kan? Beda kan? Sudah muncul PowerPoint-nya di kalian? Bahkan mungkin warna. Iya, bahkan mungkin warna. Nah, itu yang dinamakan keanekaragaman. Nah, ini materi baru kita untuk hari ini. Pada mangga juga terjadi. Benar nggak? Belum selesai makannya. Jarak, garis, dan bidang. Nah, di sini Miss ada bidang alfa Siapa pensinya mangga? dan garis G. Nah, untuk menentukan jarak dari garis terhadap bidang, ada langkah-langkahnya nih. Nah, langkah yang pertama, kita pilih sembarang titik di garis G. Nah, di sini Miss pilih titik A. Ya. Di sini Miss pilih titik A. Kemudian langkah yang kedua, kita proyeksikan, kita tarik ya garis tegak lurus nih ke bidang alfa. Nah, berarti kan akan menembus ya di bidang alfa. Nah, di sini menembus di titik B. Nah, kemudian di titik B ini kita tarik garis lurus nih sejajar dengan bidang. Ya. Nah, di sini garis yang sejajarnya Miss sebut dengan garis H. Ya, di sini belum Miss tulis garis H ya ini ya. Nah, kemudian untuk mengetahui jaraknya berapa sih dari garis G ke bidang alfa ini berarti adalah panjang dari A ke B. Nah, berarti nanti kita cari panjang ini nih untuk mengetahui jaraknya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh soalnya. Diketahui ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, karena ini kubus berarti semua panjang sisinya sama ya, 8 cm. Kemudian tentukan jarak antara garis BE, ini garis BE, ke bidang CDHG ya. Ini bidang CDHG yang Miss arsir, warna peach ya. Nah, kemudian tadi langkah yang pertama apa yang kita lakukan untuk mengetahui jaraknya? Kita pilih sembarang titik. Sembarang titik. Tuh, kita pilih sembarang titik di garis BE ini. Terserah kita mau pakai titik E atau titik D pun tidak apa-apa ya. Nah, kalau di sini Miss pilih titik E. Kemudian langkah selanjutnya apa tadi? Kita Memproyeksikan. Iya, kita memproyeksikan dari titik E ke bidang CDHG. Nah, di sini menembus di titik apa? H ya. Nah, di titik H. Nah, ini makanya bentuknya siku-siku nih. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Di titik H ini kita tarik garis ya.
yang sejajar dengan garis BE. Ini. Dari H ke C berarti. Nah, kemudian panjang dari E ke H-nya itu berapa? Berarti dari E ke H itu adalah jarak dari garis BE ke bidang CDHG. Nah, maka panjang EH-nya berapa? Iya, 8 ya. Nah, maka Uji mamalia bukan? Nah, maka jarak dari garis BE ke bidang CDHG kan adalah panjang EH. Nah, karena panjang EH-nya 8, maka di sini langsung aja 8 cm. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kayak apa tuh? Sudah ya, sudah paham ya? Oke, Baik, akan kita lanjutkan. Nah, tekstur rambut sama bulu juga beda kan tekstur. Contoh yang kedua, masih di kubus yang sama, ABCDFGH, panjang rusuknya pun sama, 8 cm. Nah, yang ditanyanya lain nih. Yang ditanyanya jarak antara garis EF ke bidang ABGH. Ini garis EF-nya. Nah, ini bidang ABGH yang Miss beri warna hijau. Nah, tadi langkah yang pertama apa? Kita pilih salah satu titik di garis EF. Nah, di sini Miss pilih titik F. Mau titik E juga tidak masalah ya, karena nanti hasilnya pun akan sama. Nah, di sini Miss pilih titik F. Kemudian kita tarik garis lurus ya. Kita proyeksikan nih garis tegak lurus ke bidang ABGH. Nah, di sini menembus di titik O ya. Di titik O, kemudian dari sini kita tarik garis yang sejajar dengan garis EF. Nah, di sini di titik P. Nah, berarti untuk mengetahui jarak garis EF ke bidang ABGH itu kita cari panjang apa? Silahkan, kita cari panjang apanya nih untuk mengetahui jarak dari EF ke bidang ABGH? Panjang F. Panjang dari F ke O ya, atau F ke OP ya, sama aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk tahu panjang FO ini, kalau kita tarik nih dari F ke C, F ke C itu kan diagonal bidang dari BCFG, ya kan? Nah, panjang rusuknya tadi berapa? 8. 8 ya. Nah, di sini 8. Yang ini 8. Maka sisi miringnya berapa? Kalau kita pakai konsep Pitagoras. 8. Iya, betul. 8 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau F ke O ini adalah setengah dari F ke C. Ya kan? FO adalah setengah dari FC. Nah, FC-nya kita tadi sudah tahu 8 akar 2. Ya. Berarti setengah dari 8 akar 2 berapa? 4 akar 2. Iya, betul. 4 akar 2. Nah, betul ya? Nah, berarti jarak dari garis EF ke bidang ABGH itu adalah panjang FO. Nah, panjang FO-nya adalah 4 akar 2. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan. Aneka ragaman jenis atau spesies. Beda jenis makhluk hidupnya. Boleh diamati lagi gambarnya. Yang tadi Miss tunjukkan di gambar itu masih aneka ragaman. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan ke Miss ya. Ada ayam. Ada jenis ya. Masuk ke situ ya. Benar ya? Ada itu ada ayam, ada burung, itu udah beda spesies ya. Benar nggak? Iya. Sudah jelas berarti ya? Bagaimana Salma? Sudah jelas? Insyaallah, Miss. Oke. Velen gimana Velen? Saya pernah lihat nih di rumah saya ada pohon kelapa. Insyaallah paham, Miss. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal di buku paket kalian. Ada di halaman 37. Silahkan buka. Ya kan? Tanaman palem tahu? Dia nggak tahu jenis itu.
Gen, yakin. Jadi satu Sudah? gen. Nah, di halaman 37 ada soal nomor 9. Berapa jenis? Nomor 9, diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk A cm. Yang ditanya jarak antara garis EF dengan bidang ABGH. Ya, silahkan ada yang ingin mencoba menjawab. Ini konsepnya mirip dengan yang tadi kita kerjakan. Ya. Udah beda nama spesiesnya. Jadi itu karena keragaman jenis. Beda spesies ya. Kalau yang bilang tadi yang mangga itu varietas. Nah. Oke. Itu ya tumbuhannya nih. Ya, Kalau silakan. hewan nih, makanan karyawan jenisnya apa? Oh iya. Iya. Ya, kalau hewan contoh makanan karyawan jenisnya apa? Ini nyari sarapan atau nyari? Iya. Kamu mau apa? Semuanya boleh mencari ya. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya boleh diberitahukan jawabannya ke teman-temannya. Miss, Ella dapat setengah A akar 2. Oke, Ella. Gimana, La, cara dapatnya, La? Jadi dicari dulu, kan itu sama persis kayak di contoh soal. Iya. Ya, F ke O. Terus kita cari dulu sisi dari F ke C-nya. Iya. Dengan rusuk A. Karena yang namanya makhluk makhluk hidup. Dalam bahasa Latin itu terdiri dari dua FC sama dengan akar A kuadrat akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi ya 2 A kuadrat. Oke, itu keragaman jenis. Sekarang kayak keragaman apa? Kalau ada keragaman sama dengan A, jadi A akar 2 hasil dari FC-nya. Ini keragaman kayak gimana? Kemudian Terus F ke O itu kan setengah dari FC. FC-nya kita dapat setengah A akar 2, jadi setengah dari A akar 2. iya, betul ya. Ya, terima kasih ya, La. Jawabannya benar-benar tepat sekali. Berarti jawabannya yang C, setengah A akar 2. Bagaimana teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan? Jawabannya sama tidak? Iya. Sama. Sama ya? Iya, sama ya. Sama, Miss. Nah, di sini Miss jelasin nih, jelasin kembali ya, Miss tulis di sini. Dalam suatu lingkungan, misalnya dalam apa ya? Dalam satu lingkungan di halaman rumah kamu aja. Di halaman rumah kamu siapa yang punya kolam? Ini sebenarnya satu. Boleh, kalau kita atau di belakang rumahnya ada nggak? Ada kan? Ada. Nah di sekitar kolam itu di sampingnya pasti ada lagi kan? Kayak kebun kayak apa gitu, ada kan? Halaman. Nah, ya, ada kan? Gambarnya sama banget ya dengan yang Di kolam tadi, ada makhluk hidupnya nggak? yang soal nomor 9, hanya bedanya ini rusuknya bukan 8, tapi A cm. Nah, berarti kita harus mencari dulu kan panjang dari FC-nya dulu nih. Nah, karena ini kubus semua sisinya sama, A ya. Nah, FC berarti langsung aja kita kasih akar 2. A akar 2. Kemudian untuk mencari FO yang kita tujukan untuk mencari FO, panjang F ke O. Nah, berarti setengah dari FC. FC-nya adalah A akar 2, maka setengah A akar 2, gitu ya. Oke, alhamdulillah berarti sudah paham ya untuk materi jarak, garis, dan bidang yang sejajar. Alhamdulillah. Oke, sekarang yang berikutnya nih. Oke, berarti kita sudah belajar berapa? Jarak 2 bidang yang sejajar. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar dari bidang alfa dan bidang beta. Nah, untuk mencari jaraknya ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama, kita tentukan garis yang tegak lurus di bidang alfa ke bidang beta. Nah, jadi dari bidang alfa nih, kita
tarik garis lurus, kemudian kita pilih salah satu titik ya. Di sini Miss pilih titik A, kemudian Miss proyeksikan nih titik A ke bidang beta ya, di sini ke titik B, kemudian kita tarik lagi garis lurusnya ya, garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Kemudian kan garisnya tadi menembus kedua bidang ya, di titik A dan titik B. Nah, maka jarak dari bidang alfa dan bidang beta ini adalah kita mencari panjang A ke B. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang ke lanjutnya nih. Bisa, Miss. Ya, sekarang Bisa, Miss. oke, good. Nah, contoh soalnya nih, untuk satu aja nih ya, contoh soalnya. Yang A. Di sini diketahui ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF. Nah, kita lihat bidang ADHE nih, ini bidangnya sebelah kiri ya, yang diarsir warna biru. Kemudian bidang BCGF di sini yang warna oranye, ya oranye muda. Nah, kemudian kita cari tahu nih jarak dari kedua bidang ini kan sejajar ya bidangnya ya. Nah, kita cari jaraknya. Nah, tadi langkah yang pertama apa? Kita pilih salah satu titik ya di bidang salah satu bidang, terserah mau di bidang ADHE dulu atau di bidang BCGF dulu. Nah, di sini Miss di bidang ADHE dulu, Miss pilih titik A. Kemudian kita tarik ya tegak lurus menembus bidang BCGF di titik B. Maka untuk mengetahui jarak dari ADHE ke BCGF adalah panjang dari A ke B. Nah, panjang dari A ke B itu berapa? Atau panjang AB-nya? 6. 6 ya. 6 ini jelas banget ya. 6 cm. Oke, sekarang gimana kalau yang ditanya adalah jarak dari bidang EFGH ke bidang ABCD? Jawabannya berapa? 6. 6 juga ya. Iya, karena ini kubus jadi panjang sisinya sama ya. 6 cm. Oke, alhamdulillah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dari asal katanya klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Belum ada, Miss. Klasifikasi ya. Kalau klasifikasi makhluk itu berarti mengelompokkan. Kira-kira. Nah, coba sekarang buka bukunya. Ada titiknya kalau Ageng datang ya. Sebentar. Apa tujuannya? Kamu nih dikelompokkan nih kelompok A, kelompok B di situ berdasarkan apa gitu ciri-cirinya gitu kan kelompokannya kan? Untuk apa coba? Nah, untuk contoh soal lagi, di sini Miss bikin soalnya sendiri. Ya, nggak di buku. Seperti itu berarti kita akan apa nih? Udah disederhanakan, udah tahu perbedaan ininya. Dengan cara seperti itu, kita jadi lebih apa? Nggak ada kubus. Iya, itu tujuannya. Untuk lebih mudah mempelajarinya. Nah, dan ini semua banyak yang oke. Masya Allah. Nanti harus mau lihat wajah cantik-cantiknya. Tapi kenapa ada oke? Bentar ya. Ada oke nih. Kenapa? Harus mau lihat wajah-wajah cantiknya. Ini yang hadir juga cuma 24, 3 orang lagi siapa ya yang hadir? Oh, Nelly kenapa tuh ketawa ngakak banget tuh? Nelly kayaknya ini ya antusias banget nih menyebut soal. Oke. Sekarang Miss punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuknya itu 8 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang
proyeksi DE garis DE Apa nama ilmunya? ke BDHF, berarti ke bidang ya, garis ke bidang BDHF. Taksonomi. Taksonomi. Kita lihat DE itu kan ini ya, DE. Makhluk hidup. Nah, ke bidang BDHF, berarti ke sini. Dilihat dari ciri-ciri makhluk hidupnya, perbedaannya, persamaannya, gitu ya. Bisa nggak sih ini dipilih warna lain? Kelompokkan, benar nggak? Oh, bisa. Nih, ketika kamu mengelompokkan suatu benda, ini ada benda nih, pokoknya ada, maaf ya, ada misalnya ada jam dinding, Sini. ada kotak pensil, Nggak usah diarsir. ada Silahkan. kotak makan, terus ada apa lagi? Gimana tuh Kaleng carinya? biskuit, tempat minum, bola. Diketahui kubus dari ABCDFGH panjang rusuknya itu 8 cm. Yang ditanya panjang proyeksi dari DE ke BDHF. Bisa, teruskan bentuk. Teruskan apa lagi? Warna bisa. Ya. Kalau proyeksi kan berarti kita tarik garis yang tegak lurus ya ke bidang. Nah, di sini boleh nih dari titik D kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, karena ada dasar-dasar seperti itu, berarti ada pengelompokan atau klasifikasinya. Gini ya hasilnya nih. Dibagi lagi. Set, gitu kan. Nah, ini kan tegak lurus nih. Pengelompokan makhluk hidup itu dibagi lagi. Berdasarkan ya. Nah, kan yang ditanya itu kan panjang proyeksi DE. Nah, ini proyeksinya nih. Nah, berarti kita cari panjang ini. Ada berapa tuh? Di sini boleh pakainya X. Berarti kita cari adalah panjang DX. Silahkan. Nanti aku mau ngajar dulu. Panjang rusuknya 8. Berarti, nah di sini kan dia ngebentuk segitiga siku-siku. Berarti bisa pakai konsep Pitagoras. Jadi nanti bentuk segitiganya seperti ini. Iya, dasar klasifikasinya berdasarkan apa? Kan ada berdasarkan ciri-ciri yang tadi kan diskus tuh. D. Nah, sekarang yang ditanya adalah DX. Ada berapa sistem? Berdasarkan dasar klasifikasi itu. Ada berapa? Ada 4. Satu. Alamiah ini kira-kira didasarkan pengelompokannya atas apa? Ini makhluk hidup dikelompokkan atas alamiah dilihat dari apa? Berdasarkan pengelompokannya. Morfologi itu apa? Hasilnya 4/2 bukan? Juga yang pelajari tentang Siapa itu Ella ya? tentang Iya, Min. Kita keep dulu ya. Ella katanya 4/2. Ini Ella. Yang lain? morfologi itu ilmu yang pelajari Terus tadi pertanyaannya apa? struktur tubuh. Yang ditanya itu panjang proyeksi garis DE ke bidang BDHF. Nah kan proyeksi dari DE ini mis tarik garis tegak lurus ke bidang BDHF. Berarti di sini nih dari D tarik ke sini tegak lurus kan. Nah berarti yang ditanya adalah ini panjang garis ini. Nah di sini mis sebut X. Jadi kita cari panjang DX. Ya. Nah ini ngebentuk segitiga siku-siku. Jadi bisa kita cari pakai Pitagoras biar lebih mudah. Ya. Contohnya kalau tumbuhan kan ada tumbuhan perdu yang tingginya sekian sampai sekian kelompoknya nih jadi tumbuhan perdu. Yang ada kalau dikelompok dari kelompok tumbuhan semak. Dilihat nih dari tingginya kayak gini nih bisa kan. Habitus perawatannya seperti apa? Miss, salah. Ya. Gimana lah? Misalnya Ralat berarti nih bukan 4/2. dari warna darah. Nah, kalau hewan 4/6. dapat dari warna ada warna darah merah dan warna Kata Ella 4/6. tidak merah. Yang lain? Ila sudah ketemu jawabannya belum, La? Enggak. Belum, Miss, masih cari. Ada contohnya apa? Yang lain juga cari ya. Nanti kita samakan jawabannya. Yakin nggak ada? Mainnya kurang jauh.
Hah? Ada nggak? Pernah nggak kamu mencet belalang? Agak kehijauan ya, belalang kadang. Ya kan? Ada kalau itu udah makan. Kamu pernah nggak mencet semut? Kenapa darahnya merah? Atau mungkin pernahkah kamu apa ya? Binatang yang kalau bahasa mis yang suka dimatiin, suka bercahaya agak hijau kebiruan itu yang rapat di tembok, pernah lihat ya? Kalau mis bilangnya lenyai. Mis juga cari bahasa Indonesia lupa. Ya, jadi kaki kayak kelabang tapi dia lebih kecil, dia merayap di tembok. Nah kalau dimatiin gini tuh gitu ya, dipencet itu langsung keluar warna darahnya itu berkilau. Kalau tepat berapa lagi kayak semacam hijau kebiruan gitu. Pernah lihat binatang seperti itu? Nggak pernah. Banyak orang tahu. Ini waktunya 1 menit lagi deh, ya, Miss waktuin. Atau mungkin lalat, pernah lihat warna darah lalat? Oh mau sekarang, ya udah apa Miss? Nyata ada kan? Iya. Jadi makhluk hidup itu ada yang darahnya berwarna merah, ada yang tidak berwarna merah ya. Nah itu bisa dijadikan sistem dasar pengelompokan sistem alamiah. Jadi secara alamiah yang dia punya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ayo, yang sudah ketemu jawabannya jangan malu-malu buat sharing. Ini yang cakapnya melengkung, ini cakapnya lurus, bisa. Gak apa-apa kalaupun jawabannya beda ataupun masih belum tepat, kan kita masih belajar. Terus yang kedua, klasifikasi apa? Artifisial itu berdasarkan apa pengelompokannya? Kegunaannya atau manfaatnya. Ini diperkenalkan oleh siapa nih? Oleh Carolus Linnaeus ya. Oh iya. Namanya Carl ini. Oke guys, waktunya sudah mau berakhir nih Zoom-nya karena belum yang pro. Miss bahas ya. Carolus Linnaeus di. Yeay, kata kalian dalam hati. Ya, Miss. Salah satunya ya. Oke, tadi yang ditanyakan panjang D ke X ya kan? Nah, DH, panjang DH berapa? 8. Iya, 8. Panjang H ke X berapa? H ke X itu kan dia setengahnya dari H ke F. Nah, H ke F ini dia sisi miring nih dari HEF atau HGF. Kalau H ke F kan berarti 8 akar 2 ya. Berarti kalau H ke X setengahnya, jadi 4 akar 2. Berarti untuk mencari DX itu pakai Pitagoras, jadi 8 kuadrat ya, ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. Ya, berapa nih? 64 ditambah 16 kali 2 ya? 32. Jadi akar dari 96. Akar 96 itu berapa? Dia 16 kali 6 ya? 16 kali 6. Ya, 96. Berarti 4 akar 6. Iya. Nah, oke, Ella, good job lagi nih Ella, mantap nih dapat 2 poin plus dari Miss hari ini. Jawabannya betul ya, 100 ya. Nah, nanti soal-soal begini akan Miss keluarin nih di PTS ya, di PAS. Jadi kalian pokoknya harus menguasai ini Pitagoras gitu. Jadi harus paham nih buat nyari ini kita cari apa dulu ya gitu. Itu harus paham di situ. Ya. Oke deh. Nah, ini Miss stop share screen-nya. Nah, Miss mau foto dulu di sini. Tampilannya masih sama ya? Kursi-kursi gitu ya? Oh, mungkin nih. Ada yang lagi nggak? Kalau ini masih jelas kan? Cukup ya. Lanjut. Dan sistem filogenetik. Ini yang secara umum kita gunakan. Ya.
Sebentar ya. Menggunakan nilai sistem filogenetik. Didasarkan dari apa filogenetik? Kok jadi black? Dasar pada posisinya. Ada Gitu ya. Sebentar ya. ini yang lain jadi penyimak yang Jadi banyak gini sih. betul, jauh dekatnya kekerabatan dalam suatu organisme. Misalnya ayam nih ya, Miss punya berapa jenis hewan nih? Ayam, bebek, burung, sapi. Oke, kita foto dulu ya. Ambil pose Kambing. terbaik kalian. Cek. Terus apa lagi ya? Udah gitu aja. Ada berapa tuh? Ada 6 ya. Kalau kalian mengklasifikasikan berdasar sistem filogenetik, kelompok pertama apa saja? Ya, 1, 2. Tadi ada ayam, bebek, burung, sapi, kerbau, kambing. Kalau berdasarkan kekerabatan, saya bisa membuat berapa kelompok dari situ? Udah. Sebentar, Miss. Ambil ini dulu. Bentar. Apa dan apa? Ayo, kan bisa dua kelompok katanya. Kelompok pertama. Oke, kelompoknya siapa sudah. aja? Ayo. Alhamdulillah. Kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini dengan baik ya. Semoga semuanya paham dengan yang Miss ajarkan. Tidak ada latihan Yang dimasukin kelompok pertama adalah untuk hari ini. Oke, kita tutup dengan membaca basmalah. Basmalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Miss. Dimasukkan kelompok 1 enggak?